Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengembangan SDM, Konsep Training dan Development, Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Evaluasi Program Pelatihan. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Sulaiman selaku dosen pengampu, dosen mata kuliah Higher Planning dan Development. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Misbaudin Roy Sulwaton. Saya Via Maria Simanjuntak. Saya Layasani Husnul Khotimah. Saya Yurika Patricia Panggabean. Saya Salma Busaina. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi pada era globalisasi ini dan pasar bebas saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas sebagai faktor utama untuk memenangkan persaingan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Saat ini SDM itu tidak lagi dipandang hanya sebagai aset perusahaan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang harus dikelola secara profesional. Perusahaan yang mampu mengembangkan karyawan akan lebih mudah mencapai tujuan bisnisnya. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, perusahaan juga tidak hanya dapat mencapai tujuan organisasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu pengembangan diri setiap karyawannya. Selanjutnya, ini ada perencanaan dan pelatihan dan pengambilan pengembangan. Jadi di sini itu pelatihan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan agar mampu melaksanakan pekerjaan yang sedang dijalankan dengan lebih baik. Sementara itu, pengembangan itu lebih fokus pada peningkatan kemampuan jangka panjang seperti kemampuan teknis, konseptual, dan kepemimpinan, sehingga karyawan siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Jadi, perbedaan utamanya adalah pelatihan berorientasi pada kebutuhan pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan itu dipersiapkan untuk kebutuhan karir dan organisasi di masa sekarang. Manfaatnya, kalau misalkan bagi karyawan, pelatihan dan pengembangan itu membantu karyawan meningkatkan keterampilan serta semangat kerja, kinerja, serta kemampuan menghadapi perubahan dan peluang karir yang lebih baik. Terus kalau misalkan bagi perusahaan itu memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas SDM, penghematan biaya operasional, pengurangan tingkat kesalahan dan kecelakaan kerja, serta meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan. Sedangkan bagi konsumen, dampaknya juga dirasakan oleh konsumen karena produk dan layanan yang dihasilkan menjadi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di slide ini itu tentang tujuan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan itu memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja sehingga karyawan dapat bekerja lebih efektif dan menghasilkan output yang lebih baik. Yang kedua itu meningkatkan efisien penggunaan tenaga, waktu, biaya, dan bahan baku agar kegiatan operasional itu menjadi lebih hemat dan optimal. Yang ketiga itu mengurangi kerusakan alat maupun produk karena karyawan telah memahami prosedur kerja yang baik. Yang keempat itu meningkatkan angka kecelakaan kerja melalui peningkatan kemampuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima itu mengenai peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan sehingga kepuasan konsumen itu semakin tinggi. Yang keenam itu meningkatkan moral dan semangat karyawan karena mereka merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Yang ketujuh itu mendukung perkembangan karir sehingga karyawan memiliki peluang promosi dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedelapan itu meningkatkan kemampuan kepemimpinan, terutama bagi karyawan yang dipersiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Dan yang terakhir itu pelatihan serta pengembangan dengan mendukung
peningkatan kompetensi karena kemampuan dan kinerja yang lebih baik itu biasanya akan diikuti dengan penghargaan atau imbalan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah sasaran pelatihan dan pengembangan. Manfaatnya, sasaran yang jelas. Yang pertama itu ada menjamin konsistensi program, yang kedua memudahkan komunikasi, yang ketiga memberikan kejelasan bagi peserta, yang keempat memudahkan penilai peserta dan hasil program, yang kelima menghindari konflik terkait efektivitas. Kategori sasaran tingkah laku yang pertama itu ada psikomotorik, yaitu pengendalian gerakan fisik dan keterampilan praktis. Yang kedua, afektif, perubahan sikap, nilai, dan perasaan. Yang ketiga, kategori kognitif, peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Ada juga jenis sasaran. Yang pertama, berdasarkan tingkat, yaitu primer, inti program, dan sekunder atau inti setiap pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan konten berpusat pada instruktur, bahan pelajaran, dan atau kegiatan peserta. Slide selanjutnya. Manfaat dan prinsip pelatihan dan pengembangan. Manfaat menurut ahli William B. Woodward dan Kate Davis, meningkatkan jenjang karir dan kemampuan menghadapi tanggung jawab masa depan. Ada juga Harvey Shimamura, meningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan, mempercepat pembelajaran, meningkatkan loyalitas, memenuhi kebutuhan SDM, dan mendukung pengembangan pribadi. Ada juga Schuller yang mengurangi kinerja buruk, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama itu motivasi atau internal dan eksternal. Yang kedua ada laporan kemajuan, yaitu perbandingan sebelum dan sesudah. Yang ketiga adalah latihan atau praktik yang teratur. Yang keempat, perbedaan individu, penyesuaian sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, itu Training Needs Assessment atau TNA. Peserta TNA yang pertama itu upper level manager atau menyelesaikan dengan strategi bisnis. Yang kedua, middle level manager mendukung kinerja unit. Yang ketiga, trainer menentukan program yang cocok. Untuk metode TNA ini ada 4. Yang pertama itu ada wawancara secara tatap muka atau telepon. Yang kedua, observasi menggunakan indera dan dengan perpaduan pengamatan. Yang ketiga, kuesioner atau daftar pertanyaan untuk responden. Yang keempat, analisis data yang berisi laporan data. Ada juga definisi TNA, yaitu studi sistematis untuk mengumpulkan data dan opini guna mengambil keputusan tentang program pelatihan yang diperlukan, atau dari Allison Rosset 1982. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses analisis kebutuhan, ada 3 elemen utama. Yang pertama ada perencanaan, menentukan tujuan penilaian, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan kemampuan saat ini dan yang diharapkan, memperhatikan kebutuhan customer. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data, analisis perusahaan, pertimbangkan strategi bisnis, dukungan manajer, dan sumber daya pelatihan. Ada juga analisis individu, identifikasi kinerja saat ini, kemampuan dasar, dukungan lingkungan kerja, dan standar kerja. Yang ketiga ada analisis tugas, identifikasi aktivitas kerja, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada tesis data, mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan yang diharapkan, menentukan sumber daya, konten pelatihan, dan solusi untuk menutup gap. Selanjutnya, ada pelaksanaan pelatihan metode dan strategi, klasifikasi pelatihan menurut Robert Matz, Johan Jackson. Yang pertama ada pelatihan yang dibutuhkan dan rutin,
atau orientasi karyawan baru, syarat hukum. Yang kedua ada pelatihan pekerjaan atau teknis, produk, proses, dan prosedur. Yang ketiga ada pelatihan antara pribadi dan pemecah masalah. Yang keempat ada pelatihan perkembangan dan inovatif. Selanjutnya ada metode pelatihan. Yang pertama ada on the job training, instruksi pekerjaan, apprenticeship, internship, dan assistantship. Ada job rotation dan transfer. Ada juga junior boards dan commit assessment. Yang selanjutnya ada coaching dan counseling. Selanjutnya ada off the job training, ada vestibular training, ada lecture, ada independent self study, ada visual presentation, ada converse dan diskusi, ada teleconferencing, ada case study role play simulation. Selanjutnya ada pelaksanaan pengembangan metode dan strategi juga. Yang pertama ada metode utamanya, ada metode pendidikan bertujuan mengubah tingkah laku karyawan terutama untuk manajerial. Metodenya itu kuliah atau ceramah, diskusi, studi kasus, permainan bisnis. Yang kedua ada metode pelatihan berfokus pada penerapan kecakapan dan keterampilan pekerjaan. Metodenya itu on the job training, vestibular atau apprenticeship. Selanjutnya ada proses pengembangan SDM. Yang pertama ada merencanakan pengembangan atau analisis kebutuhan sekarang dan masa depan. Yang kedua ada menentukan kemampuan yang diperlukan atau hard dan soft kompetensi. Yang ketiga ada merencanakan suksesi atau rencana penggantian jabatan. Yang keempat ada memperkirakan kebutuhan pengembangan. Yang kelima ada menentukan pendekatan pengelolaan. Yang keenam ada mengevaluasi keberhasilan pengembangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang definisinya itu kegiatan penilaian secara sistematis dan terencana untuk mengetahui efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Adapun tujuan evaluasi yang pertama itu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program. Yang kedua itu menilai kesesuaian isi, pengaturan, dan administrasi. Yang ketiga itu mengidentifikasi kualitas pelatih. Yang keempat itu membantu memasarkan program. Yang kelima itu ada menentukan biaya dan keuntungan program. Yang keenam itu membandingkan hasil antara karyawan yang dilatih dan tidak dilatih. Yang ketujuh itu ada memilih program terbaik antar pilihan. Selanjutnya ada metode evaluasi. Ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ada reaksi. Mengukur kepuasan peserta terhadap program. Alatnya lembar penilaian. Yang kedua itu ada pembelajaran. Mengukur meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Yang ketiga itu ada perilaku. Mengukur perubahan perilaku saat bekerja setelah mengikuti program. Membutuhkan keputusan tentang waktu, frekuensi, dan cara evaluasi. Yang keempat itu ada hasil. Mengukur dampak program pada kinerja perusahaan. Dan perhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya kesimpulan. Pelatihan, perubahan sistematis pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku untuk memenuhi kebutuhan pekerja saat ini. Dan pengembangan, aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi karyawan untuk efektivitas perusahaan masa depan. Untuk tujuan utama itu ada meningkatkan kualitas karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada saran tingkah laku. Psikometrik, afektif, dan kognitif. Selanjutnya ada proses utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Baik, untuk selanjutnya ada saran
Yang pertama adalah untuk mengoptimalisasi pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, melakukan sinkronasi perencanaan. Yang ketiga, melakukan kesesuaian pelaksanaan. Dan yang keempat, menyeimbangkan skill dan pengalaman. Yang terakhir, yang kelima yaitu job rotation periodik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Presentasi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Laya dan Ibu Yurike. Selamat bergabung di keluarga besar PT Maju Jaya Abadi. Saya Misbahuddin Roy Sulaton, selaku manajer HRD. Selamat pagi Pak, terima kasih. Baik, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti basic training. Pelatihan ini wajib diikuti agar kalian paham visi-misi perusahaan, peraturan kerja, keselamatan kerja, dan hak serta kewajiban kalian sebagai karyawan. Benar, saya di sini Salma sebagai training atau fasilitator. Jadi di sini saya akan mendampingi kalian untuk memberi materi pertama kita yang membahas tentang sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Jadi bagi kalian juga bisa tahu siapa atasannya secara langsung dan bagaimana alur komunikasinya yang benar. Mohon maaf Bu, untuk aturan jam kerja dan izin sakit atau izin pribadi, nanti dijelaskan juga kan Bu? Soalnya saya masih bingung prosedurnya. Tentu saja Bu Yurike, semua aturan mengenai jam kerja, izin sakit, maupun izin pribadi akan kami jelaskan secara rinci selama masa orientasi, dan juga tercantum dalam buku panduan karyawan. Untuk jam kerja itu sendiri, perusahaan menerapkan kedisiplinan waktu, karyawan juga diharapkan datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melakukan absensi saat masuk dan pulang kerja, serta mematuhi waktu istirahat yang berlaku. Jika ada yang terlambat atau keperluan tertentu, karyawan juga diharapkan segera menginformasikannya kepada atasan. Terus kemudian untuk izin, apabila kemungkinan karyawan perlu memberitahu atasannya atas izinnya atau bagian HR sesegera mungkin. Jika sakit itu langsung memberikan ketentuan yang seharusnya dijalankan. Biasanya diperlukan surat keterangan dokter sebagai bukti pendukung. Sedangkan untuk izin pribadi, seperti urusan keluarga, keperluan administrasi, atau kebutuhan mendesak lainnya, karyawan itu perlu mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada atasan sesuai prosedur perusahaan agar pekerjaan tetap akan bisa diatur dengan baik. Pada prinsipnya, kami sangat mengutamakan disiplin, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan etika kerja. Jika ada hal yang masih belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada atasan maupun HRD, karena kami juga ingin seluruh karyawan memahami hak dan kewajibannya dengan jelas sejak awal bekerja. Baik, sekarang giliran saya Via sebagai trainer teknisi. Saya akan mengajarkan teknis pekerjaan dasar karena Ibu Laya sebagai admin dan Ibu Yurike sebagai produksi. Metodenya sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Kita akan menggunakan metode job intrusion training, artinya saya akan menjelaskan tujuan dan saya juga akan menunjukkan caranya, lalu kalian coba untuk ditiru, baru kalian akan mengerjakannya sendiri-sendiri. Baik Bu Via, saya mengerti. Jadi standarisasi itu penting ya agar berseragam.
Ya, Bu Laya. Untuk administrasi, kita wajib pakai format standar perusahaan ya. Jangan buat format sendiri agar data terlihat rapi dan mudah dibaca oleh atasan. Ini contoh filenya, silakan dicoba dan diketik. Baik, Ibu. Sedangkan untuk Ibu Yurika, di bagian produksi kita pakai metode visual training. Dahulu ya, kita latih di sini dengan alat peraga supaya tidak berbahaya dan tidak mengganggu produksi asli. Pelajari tombol-tombol dan produk keamanan dulu sebelum masuk ke dalam lapangan. Wah, bagus sekali Bu metodenya. Jadi saya tidak takut salah atau takut membahayakan diri sendiri saat nanti kerja sesungguhnya. Nah, bagaimana rasa pelatihan hari ini? Apakah sudah cukup jelas? Sangat jelas, Pak. Jadi tahu posisi saya di mana dan apa yang harus dikerjakan. Tidak bingung lagi. Iya Pak, rasa cemasnya sudah hilang, jadi lebih percaya diri untuk memulai bekerja besok. Bagus, jadi itulah tujuan dari pelatihan ini. Selain menambah skill atau keterampilan, kami juga ingin membangun moral dan semangat kalian kerja. Ingat, karyawan yang terlatih adalah aset berharga bagi perusahaan. Setuju dengan pelatihan ini. Diharapkan waktu belajar kalian menjadi lebih singkat, bisa cepat mencapai standar kinerja yang diharapkan perusahaan. Selamat bekerja, Ibu Laya dan Ibu Yurike. Sukses selalu. Terima kasih, Bapak. Semuanya.